Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan bagi kita untuk hari ini diambil dari 2 Tawarik 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang selalu mencari pekerja yang terpercaya, jujur, rajin, dan disiplin. Apalagi yang berkaitan langsung kepada kita sebagai pemilik atau pengelola. Mencari orang yang komit dan konsisten, itulah integritas seseorang. Misalnya menjalankan sesuai dengan apa yang didengar, menyampaikan tanpa mengurangi dan menambah-nambahi. Saudara-saudara, bagi ABRI ada perkataan yang sudah melekat. Laporan, siap, perintah, laksanakan. Tanpa pikir sana sini, hidup atau mati, laksanakan perintah. Saudara-saudara, Raja Ahab tidak percaya kepada Allah. Ia tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ia tidak senang dengan nabi yang memberitakan kebenaran, karena nabi itu menubuatkan yang buruk tentang dia. Raja Ahab lebih suka kepada nabi-nabi palsu yang meramalkan hal-hal yang baik-baik saja tentang dia, atau yang menyukakan, menyenangkan hati dia, mengangkat-angkat dia. Sebagai seorang nabi yang benar, Mika tetap memberitakan firman Tuhan, walaupun hidupnya terancam oleh penderitaan. Tetapi demi kebenaran apa yang dia dengar dari Tuhan akan dia katakan. Ternyata benar. Konsekuensi dari memberitakan firman yang benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok itu tidak menyenangkan. Mika ditampar oleh Sedekia bin Kanaan. Selanjutnya Raja Ahab menangkap Mika dan memasukkannya ke dalam penjara dengan makanan dan minuman yang serba sedikit. Konsekuensi dari ketaatan bukan hanya bisa tidak menyenangkan, melainkan bisa buruk sekali dan bahkan ancaman terhadap nyawa dan jiwanya. Raja Ahab yang tidak mau menerima firman Tuhan merasa bahwa ia dapat menghindari malapetaka yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tentang dia. Ia mencoba melakukan trik untuk mengelabui tentara orang Aram. Ia meminta Raja Yosafat untuk masuk pertempuran dengan memakai pakaian kebesaran raja, sedangkan ia menyamar menjadi orang biasa. Raja Yosafat segera menjadi target orang Aram karena ia dikira sebagai Raja Israel. Syukurlah bahwa ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk tentara Aram untuk pergi menjauhi dia. Panglima pasukannya melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka mereka undur daripadanya. Namun, tanpa diduga, seseorang menarik panah dan menembakkannya secara sembarangan saja, dan panah itu mengenai Raja Israel. Saudara-saudara, apapun yang dilakukan orang, tapi kalau Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Nubuat Mika tentang Raja Ahab digenapi. Orang-orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah tidak akan menerima berkat Tuhan, apalagi tidak taat akan firman Tuhan. Kepada firman Allah yang sudah disampaikan, mereka lebih percaya kepada kekuatan diri sendiri atau kemampuan atau persenjataan kekuatan yang mereka bangun. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan diri sendiri menjalani kehidupan ini tanpa firman Allah. Padahal saudara-saudara, tanpa firman Allah hidup mereka dapat tersesat dan menuju kebinasaan seperti Raja Ahab. Saudara-saudara, kita percaya bahwa firman Allah itu selalu baik bagi diri kita, walaupun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita.
Maka firman kehidupan hari ini menyapa kita. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Kita menjadi penyambung lidah Tuhan. Kita menyambung isi hati Tuhan dan kebenaran Allah untuk menyatakan mengasihi. Dan yang sudah mengasihi dan menerima kita dan kita menjadi mitra kerja Allah untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Allah. Dan sekaligus untuk menyampaikan teguran kepada yang salah. Melalui sapaan, melalui kepedulian kita untuk berbagi kepada siapapun dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, kita menjadi penyambung lidah Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatlah seperti kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Melalui perkataan yang sejuk, melalui kata-kata yang menyenangkan hati orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah segalanya. Apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam praktek hidup kita, sehingga kita menjadi penyambung lidah kebenaran dan kebaikan Tuhan bagi sesama. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami dan menyapa kami, supaya kebenaran firman Tuhan itu kami nyatakan dalam setiap langkah kehidupan dan perkataan dan perbuatan kami. Bahwa kami adalah menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan juga melalui perkataan dan perbuatan dan pekerjaan kami masing-masing. Sebab firman Tuhan itulah menjadi landasan kehidupan kami untuk mengingatkan kami supaya kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan firman Tuhan itu adalah menjadi kehidupan kami hari lepas hari dalam setiap perjalanan kehidupan pribadi, keluarga, dan juga untuk semua kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan yang senantiasa tetap menyapa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.